Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Jamaah sekalian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia. Kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di malam hari ini kita bertemu kembali dengan saya setiap ahad keempat ya, atau ahad yang terakhir. Dan kita kembali akan membahas tema yang sangat penting untuk kehidupan setelah kematian. Kehidupan alam akhirat yang pertama kali adalah alam kubur. Dan Nabi SAW telah menginformasikan barang siapa yang selamat di alam kuburnya, maka dia akan dimudahkan melalui fase-fase kehidupan alam akhirat berikutnya sampai dimudahkan masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang ketika di alam kuburnya saja sudah sulit dan berat, maka sulit dan berat bagi dia untuk melalui fase-fase berikutnya ya, kecuali jika Allah memberikan ampunan dan kemudahan. Nah, jemaah sekalian, kita akan membahas kembali buku 50 sebab terhindar dari siksa kubur. Dan pada malam ini kita akan masuk kepada sebab yang ke-49. Ya, subhanallah, tidak terasa kita masuk sudah ke-49, berarti tinggal satu lagi. Ya, insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas sebab yang terakhir, ya, sebab yang ke-50. Baik, kita akan bahas sebab terhindar dari siksa kubur yang ke-49, yaitu tidak durhaka kepada kedua orang tua. Tidak berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Menyebabkan seseorang itu, ya insya Allah tidak akan disiksa di alam kuburnya. Dan juga tidak akan disiksa nanti di neraka. Dan juga tidak akan disiksa ketika di dunia. Artinya ini merupakan salah satu keberuntungan ya bagi orang-orang yang bisa berbuat baik kepada orang tuanya. Banyak sekali pahala yang akan dia dapatkan, keberkahan hidup ya. Dia akan mendapatkan ampunan, dia mendapatkan berbagai macam nikmat dari Allah ketika seseorang itu berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa orang tua adalah orang yang paling mencintai kita, ya, orang yang paling banyak berjasa kepada kita, dan kebaikannya tidak bisa kita balas dengan apapun, tidak akan bisa kita balas dengan apapun, apalagi seorang ibu. Ya, ibu lebih banyak jasanya dibandingkan seorang bapak, karena ibulah yang telah mengandung, kemudian dia melahirkan, dia menyusui, dan banyak sekali mengurusin anaknya. Bapak tentunya juga memiliki kontribusi yang banyak sekali, tetapi mungkin Bapak sering keluar untuk mencari nafkah, yang lebih sering berinteraksi dengan anak, berkomunikasi, mendidiknya, ya, dari kesulitan-kesulitan yang dialami sejak mengandung, sampai melahirkan, sampai menyusui, dan seterusnya, berpuluh-puluh tahun. Makanya Nabi SAW menyebutkan ibumu, 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 baru yang keempat bapakmu. Ya, level untuk berbakti sama orang tua itu ibu dulu 3 kali Rasul menyebutkan. Ya, karena seorang ibu lah ya yang demikian luar biasa pengorbanannya, perjuangannya, capek letih lelahnya. Maka sungguh luar biasa kalau ada seorang anak yang berani durhaka kepada orang tuanya. Barangkali mereka khilaf, barangkali mereka tidak tahu, barangkali mereka mengikuti hawa nafsu. Tapi dengan apapun alasannya, yang jelas, selama orang tua itu masih ada, maka segeralah minta maaf kepada mereka, karena orang yang durhaka kepada orang tua akan dibalas dengan balasan yang tunai, kontan, dan cash di dunia. Na'udzubillah min dzalik. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan bahwa ada 3 dosa yang akan disegerakan balasannya, hukumannya di dunia sebelum orang itu mati. 3 dosa akan disegerakan balasannya, hukumannya di dunia. Jadi tidak menunggu lagi disiksa kubur, di dunia saja langsung dibalas. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Dosa yang pertama adalah berbuat kezaliman. Orang yang zalim
Ya, zalim barangkali dia mengambil harta orang lain, barangkali dia merusak kehormatan orang lain, atau barangkali dia melakukan kezaliman secara fisik kepada orang lain. Ya, ini bentuk zalim. Bisa jadi zalim kepada Allah, zalim kepada Rasulullah, atau kepada sesama manusia yang lain. Perbuatan zalim akan langsung dibalas di dunia. Dan waktunya kita tidak tahu. Barangkali pas saat itu juga, bisa jadi besok, lusa, dan seterusnya. Dosa yang kedua, yang akan disegerakan balasan dan hukuman di dunia adalah durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua ternyata dibalas tunai di dunia. Dan sekali lagi balasannya bisa jadi pada waktu itu, bisa jadi besok, lusa, dan seterusnya. Intinya sampai mati orang tersebut tidak bertaubat kepada Allah, ya, dan tidak berusaha untuk memperbaiki hubungan dia dengan orang tuanya. Nah, ini besar peluang bagi dia untuk mendapatkan balasan di dunia. Adapun dosa ketiga setelah zalim, durhaka sama orang tua, yaitu seseorang yang memutuskan tali silaturahim. Ya, seseorang yang memutuskan tali silaturahim. Hubungan kerahabatan, hubungan persaudaraan yang sangat dekat, ternyata dia putuskan. Ya, dia tidak mau lagi berkomunikasi, tidak mau tegur sapa, dan lain-lain. Maka inilah ya, jemaah sekalian, berhati-hati kita. Suatu dosa yang ternyata luar biasa, yang disebutkan oleh Allah dan Nabi SAW, meskipun dosanya tidak sampai termasuk dosa yang paling besar. Artinya dosa besar yang paling besar adalah perbuatan dosa syirik, ya, mempersekutukan Allah. Tapi di bawah dosa syirik, begitu banyak dosa-dosa besar yang harus kita jauhi, ya, dan salah satunya adalah kita wajib untuk, ya, berbakti sama orang tua, tidak menyakiti mereka, tidak mengganggu mereka, ya. Hendaknya kita itu membahagiakan mereka. Hendaknya kita berusaha meringankan beban mereka. Dan kalau andai kata kedurhakaan itu tetap ada dan sampai mati tidak bertobat kepada Allah dan juga tidak berbuat baik kepada orang tua, ya di dunia dapat balasan, maka di alam kubur juga peluang yang sangat besar dia mendapatkan balasan juga. Ya, jika Allah tidak memberikan ampunan, maka besar peluang dia mendapatkan balasan siksa kubur. Dan bisa jadi berlanjut dengan siksa neraka. Ya, na'udzubillah min dzalik, ya. Jadi jemaah sekalian, durhaka kepada orang tua ini tidak terbatas hanya dalam bentuk perilaku fisik saja. Barangkali dia memukul orang tua, membunuh orang tua, tidak. Tidak hanya itu. Durhaka kepada orang tua itu juga bisa ketika seorang anak membentak-bentak orang tuanya dengan ucapan yang kasar, ucapan yang keras, intonasi yang tinggi, ya, menghardik orang tuanya, apalagi sampai menyebabkan kedua orang tua itu menjadi sedih dan menangis. Na'udzubillah. Di mana hati orang tersebut, ya? Orang tua dengan segala kekurangannya, ya pastilah ada. Dia bukan malaikat dan dia bukan bidadari sorga. Tetapi kan kelebihannya pasti, pasti, dan pasti lebih banyak dibandingkan kekurangannya. Artinya, jasa kebaikannya kepada anak tersebut luar biasa. Maka durhaka bisa jadi dalam ucapan, dalam perkataan. Ya, durhaka juga dalam cara melihat. Barangkali di antara kita merasa bahwa melihat, memandang dengan wajah yang bermuka masam, wajah cemberut, wajah yang sinis, dan lain-lain. Dianggap mungkin hal yang biasa. Padahal itu bentuk kedurhakaan. Bahkan terkadang dengan cara senyuman yang mengandung ejekan. Senyum kepada orang tua, tapi mengandung ejekan, meremehkan dan merendahkan kedua orang tua. Itu durhaka. Tidak ada ucapannya, tidak ada perbuatan tindakan anggota tubuhnya, hanya senyum saja. Tapi senyum itu mengandung ejekan. Senyum yang mengandung penghinaan dan meremehkan kedua orang tua. Itu durhaka dan dosa besar. Ya, jadi bukan hanya ucapan saja yang bisa bernilai durhaka seorang anak kepada orang tuanya, tapi juga dari cara melihat, cara memandang. Ya, atau mungkin kedurhakaan dari sisi lain, misalnya saat memberikan nafkah kepada orang tua yang seharusnya anak itu bisa memberikannya karena dia mampu. Tetapi ternyata dia tidak mampu tidak mau untuk memberikan nafkah kepada orang tua. Kalaupun diberikan nafkah itu, orang tua yang sangat membutuhkan bantuan anaknya, kalaupun diberikan dengan penuh perhitungan, bakhil, pelit, dengan penuh perhitungan, bahkan menyebut-nyebut kejelekan orang tua di hadapan orang lain.
Saya yang membantu mereka, orang tua itu. Kehidupannya sehari-hari saya yang menanggung kehidupannya. Sombong sekali anak seperti ini ya. Dia mencemarkan nama baik orang tua. Dia merendahkan, menyebut-nyebut kejelekan orang tua di hadapan orang lain. Atau bisa jadi durhaka itu dalam rangka memberikan banyak sekali permintaan-permintaan. Ya, meminta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Banyak sekali permintaan kepada orang tua, sehingga orang tua merasa berat sekali. Ya, padahal seharusnya kita sesuaikan dengan kemampuan mereka. Ya, atau barangkali seorang anak ini lebih sering mementingkan pasangan hidupnya daripada orang tuanya. Ya, mungkin suaminya atau istrinya lebih dia pentingkan dibandingkan orang tua, tidak sama sekali dia perhatikan. Memang bagi seorang istri, ya, suami nomor satu, orang tua nomor dua. Ya, wanita yang sudah berkeluarga, dia punya suami, suami nomor satu, orang tua nomor dua. Artinya dari sisi skala prioritas. Tapi tidak boleh orang tua itu dilalaikan, dipinggirkan, dan tidak diperhatikan sama sekali. Ya, jadi ada orang-orang yang durhaka kepada orang tua, di mana dia lebih memperhatikan pasangan hidupnya dan lupa dengan orang-orang yang telah memberikan begitu banyak jasa kepada dia selama puluhan tahun. Atau bisa jadi dia seringkali meninggalkan orang tua ketika di masa tua. Di masa tua ditinggalkan di panti jompo, tidak mau diurus, tidak mau datang ke rumah orang tua. Pada saat itu orang tuanya sangat membutuhkan pertolongan dan kehadiran anaknya. Ya, jadi banyak sekali bentuk-bentuk kedurhakaan. Nah, Allah dan Nabi SAW telah menjelaskan akibat kedurhakaan kepada orang tua itu. Ya, di antaranya adalah pertama, akibat kedurhakaan ya. Pertama, orang itu akan mendapatkan dosa besar. Yang kedua, durhaka kepada orang tua mengakibatkan orang tersebut mendapatkan laknat dari Allah. Ya, berarti dia dijauhkan dari rahmat. Yang ketiga, akibat durhaka pada orang tua ini menjadi penghalang seseorang masuk ke dalam surga. Yang keempat, akibat durhaka kepada orang tua, seseorang itu akan mendapatkan su'ul khatimah. Yang kelima, akibat durhaka kepada orang tua, ya, azabnya akan dipercepat di dunia, dibalas hukumannya di dunia. Yang keenam, akibat durhaka sama orang tua, tidak terhapusnya dosa-dosa. Allah tidak menghapus dosa-dosa hamba tersebut, karena dia durhaka pada orang tua. Yang ketujuh, akibat durhaka kepada orang tua, amalnya tidak akan diterima. Amal solehnya, sholatnya, hajinya, umrohnya, dan lain-lain, nanti di hari kiamat Allah tidak akan menerima amal ibadah yang dia lakukan, gara-gara durhaka sama orang tua. Kita akan bacakan nanti hadisnya ya. Kemudian yang kedelapan, durhaka sama orang tua menyebabkan akan sulit mendapatkan rezeki. Sulit untuk mendapatkan rezeki. Ya, dipersulit hidupnya, tidak berkah hidupnya. Ya, maka yang kesembilan, orang tersebut tidak mendapatkan ridho Allah. Allah tidak ridho kepadanya. Yang kesepuluh, tidak adanya keberkahan hidup. Orang yang selalu gelisah, galau, bingung, resah, banyak masalah, ya stres dia. Allah tidak berkahi hidupnya. Yang kesebelas, durhaka sama orang tua menjadi penyebab doa-doa tidak terkabul. Ya, doa tidak terkabul ternyata salah satunya penyebabnya karena seseorang durhaka sama orang tua. Dan yang kedua belas, ya, sulit untuk mendapatkan anak yang berbakti. Gara-gara seseorang itu durhaka sama orang tua, maka bisa jadi nanti anaknya pun durhaka kepadanya. Birru aba'akum tabirrukum abana'ukum. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu, nanti anakmu pun nanti insya Allah akan berbakti juga kepadamu. Tapi kalau seorang anak sudah durhaka kepada orang tua, maka biasanya tidak jauh-jauh. Ya, anak itu pun anaknya dia nanti akan durhaka juga kepadanya. Dan yang terakhir, yang ke-13, ya, akibat durhaka kepada orang tua adalah orang tersebut akan mendapatkan siksa kubur. Ya, ada 13 ternyata ini ancaman ini. Ancaman orang yang durhaka kepada orang tua. Dan 13 ini kita dapatkan dalam Al-Quran ataupun di hadis. Ya, begitu banyak ancaman-ancaman dan tentunya hal seperti ini sangat menakutkan dan mengerikan. 13 akibat dampak yang negatif bagi orang-orang yang durhaka kepada
orang tua. Yang kita bahas malam ini ya, akibatnya ya berdampak kepada siksa kubur. Padahal dampaknya itu juga ada di dunia sebelum dia mati. Nanti di siksa kuburnya ada, nanti ketika di neraka juga dia mendapatkan siksa. Ini yang kita kumpulkan kurang lebih ada 13 dampak negatif. Nah, sekarang kita akan mencoba membahas dari sisi siksa kubur saja ya. Eh, Hal-hal yang berkaitan dengan siksa kubur karena sesuai dengan tema kita. Tapi kita jangan mengatakan bahwa seakan-akan balasan akibat durhaka pada orang tua itu hanya siksa kubur. Tidak, itu salah satu yang ke-13. Padahal ada banyak sekali sih ya balasan yang Allah siapkan bagi mereka yang kita dapatkan. Hukuman itu disebutkan dalam Al-Quran atau di hadis. Baik, mari sama-sama kita buka bukunya. Bagi jamaah yang sudah memiliki buku 50 sebab terhindar dari siksa kubur. Di halaman 120. Di halaman 120. Sebab terhindar dari siksa kubur karena tidak durhaka kepada kedua orang tua. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Innal abrar lafi na'im wa innal fujjar lafi jahim." Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti, ya, berbakti dia benar-benar berada di dalam sorga yang penuh dengan kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam siksa api neraka. Yang durhaka, ya, mendapatkan siksa api neraka. Di sini Allah mengabarkan tentang akhir kesudahan orang-orang yang sering berbuat kebaikan, berbuat kebaikan, dia abror, orang yang banyak berbakti, ya, berbuat baik, ketaat kepada orang tuanya, maka dia mendapatkan surga. Adapun orang-orang yang melakukan kedurhakaan, ya durhaka sama orang tua, maka dia mendapatkan balasan neraka. Tapi sebetulnya dia mendapatkan juga balasan di dunia, di alam kubur, dan fase-fase berikutnya. Makanya ada Nabi SAW menyebutkan ridallah fi ridul walid wa sakhatullah fi sakhatul walid. Ridhonya Allah itu ada pada keridoan orang tua dan murkanya Allah itu ada pada kemurkaan orang tua. Ya, jadi ketika orang tua itu ridho dengan anaknya, maka Allah pun ridho kepadanya. Dia akan terhindar dari siksa kubur. Tapi ketika orang tua itu marah kepada anaknya, yang memang anak itu yang salah ya, ya, kita bicara anak itu yang salah, bukan orang tua. Meskipun orang tua juga bisa salah sama anaknya. Tapi kita bicara di sini adalah fokus kepada anak yang durhaka. Meskipun orang tua juga bisa durhaka kepada anaknya. Atau zalim kepada anaknya. Nah, ketika anak itu durhaka pada orang tua, apa yang terjadi? Ridho Allah ada pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Berarti apa? Berarti kalau andai kata ada seorang anak yang durhaka sama orang tuanya dan tidak bertobat, tidak minta maaf, ya, maka kemurkaan Allah akan menimpa orang tersebut. Ya, kemurkaan Allah di dunia, di alam kubur dan fase berikutnya. Nah, ini yang dikhawatirkan ya. Artinya kita tidak boleh melakukan kezoliman kepada siapapun. Semua manusia tidak bisa, ya. Tidak bisa kita zolimi, tidak boleh kita zolimi. Terlebih-lebih ya orang tua, orang yang paling banyak jasanya kepada kita. Nah, ini yang pertama ya. Allah akan menyiapkan kemurkaannya, balasan hukumannya nanti di alam kubur. Berikutnya di halaman 121, Nabi SAW juga menyebutkan bahwa thalathatun la yaqbalullahu minhum sarfan wala adlah, aqun wala mannan wala mukadzibun bil qadar. Ada tiga golongan manusia yang mana Allah tidak akan menerima amal yang fardu dan amal yang sunnah, ya, nanti pada hari kiamat. Allah tidak akan menerima amal mereka yang fardu maupun amal yang sunnah pada hari kiamat. Siapa itu? Pertama, aqun, anak yang durhaka. Anak yang durhaka sama orang tua, Allah tidak terima amal mereka yang fardu maupun yang sunnah. Yang kedua, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Ya, suka menyebut-nyebut kebaikan mereka kepada orang lain. Dan yang ketiga, orang yang mendustakan takdir. Ya, mendustakan takdir, ini dosa besar. Tiga dosa inilah yang diancam ya, bahwa
orang tersebut tidak akan diterima amal dia yang fardu, amal yang sunnah. Dia ibadah loh, bukan tidak ibadah. Ibadahnya ikhlas, ibadahnya sesuai sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi kata Nabi alaihissalatu wassalam bahwa la yaqbalullahu minhum sarfan wala adla fi yaumil qiyamah nanti. Tidak akan diterima oleh Allah amal yang fardu maupun amal yang sunnah nanti pada hari kiamat. Nah, ini kan dampak yang luar biasa. Nggak diterima yang fardu, nggak diterima yang sunnah. Berarti kan peluang yang sangat besar dia mendapatkan siksa. Ya, siksa kubur maupun siksa di neraka. Kemudian di hadis yang ketiga, Nabi SAW menyebutkan bahwa raghima anfu, thumma raghima anfu, thumma raghima anfu. Ya, celaka, celaka, dan celakalah. Ditanyakan pada Nabi SAW, siapa? Kila, man ya Rasulullah? Siapa orang yang celaka itu? Maka Nabi mengatakan bahwa yang celaka itu adalah man adraka abawaihi indal kibar, ya, siapa saja yang mendapati orang tuanya pada usia lanjut, salah satunya atau kedua-duanya, lalu tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Na'udzubillah. Seseorang yang sempat mendapati orang tuanya sampai usia lanjut, sampai usia tua, ya, sempat menemui bapak, barangkali bapaknya masih hidup, ibu sudah meninggal duluan. Atau mungkin ibu masih hidup, bapak sudah meninggal duluan. Sampai usia tua, dia sempat bertemu, sempat bersama orang tuanya, salah satu atau kedua-duanya. Lalu dia tidak masuk surga. Kenapa? Karena tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, naudzubillah. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, hadis dari sahabat Abu Hurairah. Maka berhati-hatilah kita ya, yang masih memiliki orang tua, yang masih hidup, ya, maka berbaktilah kepada mereka dan jangan durhaka. Begitu juga apabila orang tua sudah meninggal dunia, ya jangan kita mengatakan, oh orang tua saya sudah meninggal dunia, berarti tidak ada lagi peluang untuk berbuat durhaka. Durhaka itu ketika mereka masih hidup, salah itu. Keliru jamaah sekalian. Durhaka kepada orang tua bisa dilakukan ketika orang tua masih hidup atau orang tua sudah meninggal dunia. Berbakti kepada orang tua bisa dilakukan ketika orang tua masih hidup atau orang tua sudah meninggal dunia. Jadi berbakti dan durhaka itu masih bisa dilakukan. Ketika orang tua masih hidup atau orang tua sudah meninggal dunia, ada cara-cara untuk berbakti ketika orang tua sudah meninggal. Ada bentuk-bentuk kedurhakaan kepada orang tua ketika mereka sudah meninggal dunia. Ya, naudzubillah min dzalik. Banyak sekali contoh-contohnya, ya, berbakti kepada orang tua dan durhaka kepada orang tua, baik ketika mereka masih hidup atau mereka sudah meninggal dunia. Ya, intinya adalah kita sama-sama tahu ini adalah dosa besar, tapi ternyata tidak sedikit kaum muslimin yang melakukan dosa ini. Bahkan terkadang bukan hanya orang yang tidak beribadah ya, bukan hanya orang yang tidak ngaji, tidak mengenal sunnah. Kita saksikan juga ternyata ada kaum muslimin yang ikhwan atau akhwat yang mereka udah ngaji, udah taklim, dan mereka sudah mengenal manhaj salaf, dan mereka sudah mengenal sunnah, cara beragama mengikuti Nabi SAW dan para sahabatnya. Tapi ternyata mereka juga akhirnya durhaka sama orang tuanya. Sebagaimana yang saya katakan tadi, bisa jadi mungkin dengan ucapan, barangkali dengan pandangan mata, barangkali dengan anggota tubuh secara fisik, barangkali memberatkan orang tua dengan banyaknya tuntutan-tuntutan, atau barangkali lebih mementingkan pasangan hidupnya, dan lain-lain. Ya, maka berhati-hatilah ya. Artinya kita eh, dengan berbakti kepada orang tua, besar peluang kita mendapatkan ampunan, ridho Allah. Dengan berbakti kepada orang tua, maka besar peluang kita mendapatkan keberkahan hidup. Dengan berbakti kepada orang tua, maka besar peluang kita akan mendapatkan apa namanya, tambahan-tambahan hidayah. Dan sebab dengan berbakti pada orang tua ya, kita akan dimudahkan mendapatkan rezeki, Allah berkahi hidup kita, doa-doa kita akan dikabulkan, kita juga insya Allah mendapatkan anak yang berbakti kepada kita, Allah masukkan kita ke dalam surga, nantinya mendapatkan husnul khotimah,
terhindar dari azab di dunia dan di akhirat, amal kita diterima oleh Allah, terhapus dosa-dosa kita, dan terhindar dari siksa kubur. Apa seperti ini masih kurang? Ya, 13 dampak negatif dan 13 dampak positif apabila ya berbakti atau durhaka kepada orang tua. Nah, baik, kita coba membaca, ada kisah yang menarik di sini di bukunya ya. Bagi yang sudah memiliki bukunya, silakan buka di halaman 121. Ya, di halaman 121. Di bukunya ini ada kisah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Shahihut Targhib wa Tarhib. Hadisnya kata beliau hasan mauquf. Ya, derajatnya hasan mauquf. Tentang masalah siksa kubur di sini. Jadi bukan cerita sinetron ya. Bukan kisah-kisah yang apa kita tolak karena ini kisah yang betul-betul benar-benar terjadi. Ya, kita baca dari Al-Awwam bin Hausyab. Ia menuturkan bahwa suatu ketika saya pernah mampir di suatu kampung, ya, dia pernah mampir di suatu kampung dan di samping kampung itu ada pekuburan. Ya, di kampung tersebut ada areal kuburan. Setelah asar, setelah asar ada satu kuburan di situ yang terbelah tanahnya. Ya, setelah asar ada satu kuburan di situ yang terbelah tanahnya. Maka keluarlah seorang laki-laki yang kepalanya adalah kepala keledai. Dan jasadnya adalah jasad manusia. Kepalanya seperti kepala keledai, tapi badannya seperti badan manusia. Keluar dari ya kubur tersebut. Ini kuburan ya. Lalu meringkik 3 kali. Laki-laki itu meringkik 3 kali seperti kuda. Karena kepalanya seperti keledai, badannya seperti manusia. Dia meringkik 3 kali, kemudian kuburan itu menutupinya lagi. Dia keluar, meringkik, kemudian 3 kali, kemudian tertutup lagi kuburannya. Ya. Dan mendadak, ada seorang wanita tua sedang menenun bulu atau bulu domba. Lalu seorang wanita berkata, apakah kamu melihat wanita tua itu? Saya berkata, ada apa dengannya? Dia berkata bahwa dia adalah ibunya orang ini. Dia adalah ibunya orang ini. Orang yang tadi keluar wajahnya, kepalanya seperti keledai, badannya seperti manusia. Dan keluar dari kubur meringkik 3 kali, kemudian masuk lagi ke kuburannya. Jadi ternyata ada ibunya, ya diketahui. Kemudian saya berkata, bagaimanakah ceritanya? Ia menjawab, orang ini yang tadi keluar kepalanya seperti keledai dan badannya seperti manusia, orang ini dahulu suka minum khamr. Suka minum khamr dan apabila dia akan pergi, maka ibunya berkata kepadanya, wahai anakku, bertakwalah kepada Allah. Ya, karena ibunya melarang dia untuk minum khamr. Wahai anakku, bertakwalah kepada Allah. Sampai kapan engkau akan tetap minum khamr seperti ini? Ini kan yang luar biasa ya, seorang ibu yang sayang kepada anaknya. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Sampai kapan engkau akan tetap minum khamr ini? Apa yang terjadi? Anak itu berkata kepada ibunya, sesungguhnya engkau hanyalah meringkik seperti meringkiknya keledai. Sesungguhnya engkau ini hanyalah meringkik seperti meringkiknya keledai. Maka wanita itu menuturkan, lalu anak itu pun mati sesudah asar, ya, dan kemudian kuburannya terbelah tanahnya sesudah asar setiap hari. Lalu ia meringkik 3 kali, kemudian kuburannya pun menimbunnya. Ya, subhanallah. Dia melakukan kedurhakaan kepada ibunya dengan mengatakan, sesungguhnya engkau ini hanya meringkik seperti meringkik keledai. Dia menghina ibunya yang melarang dia untuk minum minuman keras. Apa yang terjadi? Ya, ternyata dia dengan izin Allah ya ini terjadi semuanya. Tidak semua pelaku maksiat itu seperti ini. Tapi Allah menampakkan tanda-tanda kekuasaannya. Allah menampakkan tanda-tanda bahwa adanya ya kehidupan setelah kematian. Ya, dan ini kisah nyata yang disebut oleh para ulama ya, bukan dari saya ini. Yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mundhiri, disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani dan lain-lain ya. Jadi pada waktu asar maka
Keluarlah wajahnya seperti keledai tadi, dan badannya seperti jasad manusia sambil meringkik 3 kali. Ternyata memang dia sempat menghina ibunya yang melarang dia untuk minum minuman keras. Ya, nah inilah eh, riwayat yang disebutkan oleh para ulama, ya, tercantum dalam kitab Shahihut Targhib wa Tarhib nomor 2517 dan dikatakan derajatnya hasan mauquf. Nah, jemaah sekalian, ini sekedar contoh saja. Sebetulnya masih banyak contoh-contoh yang lain, tapi kan kita tidak boleh berbicara hal yang gaib, ya, tanpa adanya keterangan yang sahih. Tentunya kita merasa yakin sih, yakin-yakinnya. Tanpa cerita ini pun pasti ada orang yang disiksa di alam kubur akibat durhaka kepada orang tua. Tanpa ada kisah yang Allah tampakkan, yang Allah tunjukkan, kita yakin sih, yakin-yakinnya bahwa ada manusia-manusia yang mendapatkan siksa kubur akibat durhaka kepada orang tua. Cuma di sini saya menyertakan ya suatu cerita yang mudah-mudahan bisa menjadikan kita semakin takut ya selama itu ceritanya dibenarkan oleh para ulama, ya, riwayatnya benar, ya kita pun berani juga mengatakan kepada umat ya cerita ini insya Allah benar, dan bisa jadi ada cerita-cerita yang lain. Intinya siksa kubur itu bukan di kuburan. Siksa kubur itu di alam kubur, bukan di kuburan. Tetapi ya jika Allah menghendaki, terkadang ya jika Allah menghendaki bisa saja pada waktu tertentu, di zaman tertentu, ya, pada orang-orang tertentu yang memang Allah tampakkan adanya bentuk siksa kubur di kuburan, supaya manusia yang hidup ini merasa yakin bahwa memang ada ya siksa kubur dan ada juga nikmat kubur. Kalau kita gali kuburan-kuburan orang-orang yang pernah durhaka sama orang tuanya, barangkali jasadnya masih utuh, ya, barangkali tidak terlihat tanda-tanda bahwa dia mendapatkan siksa kubur. Ya, kita jangan ya tertipu, ya, jangan terperdaya, berarti dia tidak mendapatkan siksa. Nah, kita paham bahwa dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita paham bahwa firman Allah ada, hadis Rasul ada yang menginformasikan siksa kubur itu hak. Adzabul kubur hakun. Siksa kubur itu benar adanya. Ya, cuma masalahnya adalah memang sengaja Allah tidak menampakkan kepada hambanya. Karena kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya Allah tampakkan dan Rasul meminta kepada Allah agar ditampakkan semua bentuk siksa kubur, ya tentunya nanti manusia tidak mau untuk menguburkan orang-orang yang mati di antara mereka. Ya, ketika ada mati dibiarkan saja. Mereka tidak berani untuk menguburkan orang-orang yang sudah mati karena mereka sempat melihat, mereka sempat mendengar, ya banyak sekali jeritan-jeritan, raungan-raungan, banyak sekali orang-orang yang menakutkan di situ. Nah, ini hikmah ya di balik itu, makanya Allah tidak tampakkan secara umum tidak bisa kita mengetahui, tapi terkadang, dan ini ceritanya bukan satu dua tiga, di zaman dahulu ada, di zaman Rasul, di zaman para sahabat juga ada seperti itu kan. Orang-orang yang sebagaimana kita pernah baca ya, pernah kita bahas juga pada sebab yang ke-36. Ya, kita tambahkan ya, sebab yang ke-36 yang pernah kita bahas dulu. Sekarang kan sebab yang ke-49, terhindar dari siksa kubur. Dulu pada sebab yang ke-36, ya kita bacakan juga kisah yang nyata. Kisah yang nyata ini, subhanallah, disampaikan oleh sahabat yang bernama Anas bin Malik. Dan riwayatnya tercantum dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis yang sahih, cerita yang sahih, ya, dari sahabat Anas bin Malik, yaitu tentang adanya orang Nasrani, seorang kafir agamanya Nasrani, kemudian dia masuk Islam, ya, dan dia sempat menjadi juru tulis Nabi alaihissalatu wassalam, ya, menjadi juru tulis Nabi alaihissalatu wassalam, tapi kemudian dia kafir kembali. Nah, ketika dia kafir kembali, dia menjelek-jelekkan Rasulullah. Dia menjelek-jelekkan Rasulullah, dan kemudian Allah takdirkan dia wafat, dia mati dan dikuburkan. Dan kemudian jasadnya keesokan harinya ada di atas bumi. Dikuburkan lagi lebih dalam. Besoknya jasadnya ada lagi di atas bumi. Dikuburkan lagi yang ketiga kali. Kembali jasadnya ada di atas bumi. Siapa yang memindahkan itu? Orang kafir, teman-temannya yang sudah menggali lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Awalnya mengira Rasulullah dan para sahabat ini.
yang telah menggali temannya, menggali jenazah temannya itu untuk ditaruh di atas bumi, di atas tanah. Tapi karena ini kejadiannya sampai 3 kali dan mereka sudah berusaha mendalami ya kuburan itu lebih dalam lagi, tapi kok bisa kembali di atas tanah lagi besok harinya? Maka mereka mengatakan ini ya suatu hal yang kata mereka bahwa ini tentunya bukanlah perbuatan manusia. Lalu mereka mencampakkan begitu saja mayitnya, begitu dihinakan oleh Allah. Ini bukan perbuatan manusia. Masa kami sudah tanam sampai ya dalam lagi, besok keluar lagi, kami dalamkan lagi, nggak mungkin lah manusia bisa menggali kembali ya karena sudah didalamkan kembali. Tapi besoknya ada lagi, terbongkar lagi kuburannya. Nah ini bukan perbuatan manusia kata mereka. Ya, subhanallah. Ini terjadi kapan? Terjadinya kapan? Ini orang-orang yang durhaka kepada orang tua bisa, dan di sini ternyata disebutkan dia merendahkan Rasulullah, menghina Rasulullah. Anas bin Malik menceritakan, dia menjadi juru tulis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kemuliaan. Ternyata dia murtad dan dia menceritakan Rasulullah itu begini, Rasulullah begini. Ya, Rasulullah itu nggak tahu apa yang dia tulis, ya, segala macam. Akhirnya dia mendapatkan siksa. Ini kisah nyata loh, bukan dongeng, bukan sinetron. Ya mayit yang ditolak oleh bumi istilah kita kan ya di Indonesia ini kadang-kadang ada sinetron mayit yang ditolak oleh bumi. Itu sebetulnya adalah kisah di zaman itu yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Imam Muslim ya. Jadi jamaah sekalian, tidak ada keraguan sedikit pun ya kalau memang Allah tidak berkehendak untuk memberikan ampunan, ya tentunya pasti terjadilah siksa kubur dan juga nanti terjadi lagi siksa di neraka ya. Naudzubillah min dzalik. Maka berhati-hatilah, berhati-hati kita dan pastilah kita ya secara tidak sengaja barangkali atau mungkin sengaja pernah melakukan kesalahan-kesalahan kepada orang tua kita. Ya sudahlah kita minta maaf ya mumpung mereka masih hidup, minta dimaafkan semua kesalahan kita dari A sampai Z. Dan orang tua begitu mudahnya mengucapkan, ya ibu maafkan semua kesalahanmu. Allahu Akbar. Bapak maafkan semua kesalahanmu. Allahu Akbar. Betapa lapang, betapa tulusnya, betapa mudahnya mereka mengucapkan kalimat, Bapak dan Ibu maafkan semua kesalahan. Subhanallah. Subhanallah bihamdi. Subhanallahil azim. Orang yang gampang memberikan maaf kepada anaknya. Ketika anak itu minta maaf, ya, karena orang tua itu sayang kepada anak. Lalu bagaimana kita tidak bersungguh-sungguh untuk memberikan kebahagiaan kepada mereka? Subhanallah. Orang yang berbuat baik kepada orang tuanya, maka juga ada peluang nanti dia akan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga Firdaus. Ada riwayatnya dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Huzaimah, dan Imam Ibnu Hibban. Ya, hadis dari Amr bin Murrah al-Juhani. Diceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas dia berkata, Ya Rasulullah, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan selain Allah. Dan sesungguhnya engkau adalah utusan Allah. Ya. Dan aku sholat 5 waktu. Aku menunaikan zakat hartaku. Aku pun berpuasa di bulan Ramadan. Ya, dia mengucapkan kalimat seperti itu di hadapan Rasulullah. Ya, dia bertauhid. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan dia melakukan rukun Islam dengan benar. Maka Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mati dalam kondisi seperti ini, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, menjadi muslim, dia menjadi mukmin, dia lakukan rukun Islam dengan benar dan lain-lainnya, maka ia akan bersama dengan para nabi dan para siddiqin dan orang-orang yang mati syahid nanti pada hari kiamat seperti ini. Ya, sambil beliau mengacungkan 2 jari bahwa kondisinya dekat sekali. Orang ini mati dalam kondisi dia menjadi muslim, menjadi mukmin, dia melakukan agamanya dengan benar, dia melakukan perintah-perintah yang tercantum dalam rukun Islam. Nanti dia akan bersama dengan para nabi, para siddiqin, dan orang yang mati syahid ya pada hari kiamat seperti ini. Dekat sekali. Rasul mengacungkan 2 jarinya. Artinya, kita tahu para nabi itu berada di surga Firdaus.
para siddiqin ada di surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Dan orang yang mati syahid pun ada di surga yang paling tinggi. Berarti ketika dikatakan bahwa dia mati dalam kondisi akan digabungkan dengan mereka-mereka, berarti dia ada di surga Firdaus seperti ini. Tapi sebentar dulu, ada syaratnya. Yaitu Rasul mengatakan, selama ia tidak durhaka kepada orang tuanya. Selama ia tidak durhaka kepada orang tuanya. Kalau durhaka gimana? Nggak bisa. Ya, peluang yang sangat besar dia mendapatkan hukuman. Di sini kan dikatakan bahwa aku sudah bersaksi. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku melakukan sholat, zakat, ya, berpuasa di bulan Ramadan. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa juga dia melakukan ibadah haji. Ya, dengan benar semua, dengan ikhlas semuanya. Nah, ternyata kalau ini saja sudah benar, dampaknya positifnya pasti besar kepada amal-amal yang lain. Dia nanti akan dikumpulkan bersama dengan para nabi, para siddiqin, dan orang yang mati syahid di hari kiamat nanti di surga Firdaus. Tapi selama ia tidak durhaka kepada orang tuanya. Ya, subhanallah ya. Ini suatu hal yang luar biasa yang harus kita syukuri. Kalau andai kata kita ini berbakti sama orang tua, maka tentunya banyak sekali ya. Banyak sekali keutamaan-keutamaan yang akan kita dapatkan. Tetapi sekali lagi, orang tua bukanlah dia malaikat, orang tua bukanlah dia bidadari surga. Pasti, pasti, dan pasti. Dan hari ini pun saya dan Anda barangkali sama-sama kita menjadi orang tua ya. Saya punya anak, Bapak Ibu juga punya anak. Kita saat ini sudah menjadi orang tua. Pasti kita ini memiliki kesalahan. Kita manusia biasa, pasti pun pernah melakukan kesalahan sebagai orang tua. Ya, siapa orang tua yang tidak punya kesalahan? Nggak ada. Semua pasti memiliki kesalahan. Cuma kalau orang tua itu dia mukmin, dia bertakwa, dia orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, dia berilmu dan lain-lain, tentunya kesalahan orang tua itu tidak banyak. Insya Allah, dosanya semakin hari semakin sedikit. Karena dia beriman, berilmu, beramal. Akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya benar. Ya, maka jamaah sekalian, maafkan salah orang tua kita. Orang tua begitu mudahnya memaafkan kesalahan kita. Kenapa kita tidak mudah memaafkan kesalahan mereka? Oke, mereka punya kesalahan. 1, 2, 3, 5, 10, 100. Tapi maafkan. Karena kebaikan mereka tidak bisa kita bayar sedikit pun. Tidak bisa kita ganti. Sampai-sampai Allah mengatakan ridho Allah ada pada ridho orang tua. Dan murka Allah ada pada murka orang tua. Ketika kita maafkan kesalahan mereka, maka peluang yang sangat besar Allah pun memaafkan kesalahan kita. Coba dengarkan. Ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dari Imam At-Tirmidzi, ya. Hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata bahwa ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, berapa kali kita memaafkan kesalahan dari pembantu? Ya Rasulullah, berapa kali kita memaafkan kesalahan pembantu yang kerja di rumah kita?" Ya, namanya pembantu kan. Ya, kadang-kadang mereka juga salah. Pegawai kita juga memiliki kesalahan. Ya, maka Nabi SAW pun diam. Lalu orang itu mengulangi lagi perkataannya. Berapa kali kita memaafkan kesalahan pembantu pegawai kita? Kembali Rasul pun diam. Lalu orang itu mengulangi kembali yang ketiga kalinya. Berapa kali kita memaafkan kesalahan pembantu atau pegawai kita? Maka Nabi SAW bersabda, maafkan ia setiap harinya, maafkan dia setiap harinya sebanyak 70 kali. Fi kulli yaum, sab'ina marrah. Maafkan dia, fi kulli yaum, sab'ina marrah. Maafkan pembantu, maafkan pegawai kita ini sebanyak 70 kali
Setiap hari. Setiap hari. Maafkan sebanyak 70 kali. Allahu Akbar. Rasul ingin mengajarkan kepada kita, kita ini harus menjadi orang pemaaf. Namanya pegawai ya, ya Allah, ini kadang-kadang sakit hati kita. Namanya pembantu, kadang-kadang menjengkelkan, kadang-kadang ya namanya mereka manusia manusia juga kan. Rasul mengajarkan kepada kita, hendaknya kita menjadi orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. 70 kali setiap hari. Artinya kalau memang ada kesalahan-kesalahan yang memang masih bisa kita toleransi lah. Udahlah kita maafkan, dia kerja lagi di tempat kita. Kita maafkan, kita kerja lagi, dia kerja lagi di tempat kita. Kita juga banyak dosa kepada mereka, banyak kesalahan kita juga kepada mereka. Mereka juga banyak salah kepada kita. Ya sudahlah, ya. Tapi tentunya kalau kesalahannya sangat fatal, ya tidak bisa lagi bekerja dengan kita. Langsung kita pecat, kita keluarkan dia. Kalau fatal ya. Ya, tapi andai kata ya, ya artinya kesalahan-kesalahan yang memang ya ini manusiawi lah, dia manusia biasa, mungkin dia khilaf, mungkin dia nggak tahu, mungkin dia nggak sengaja dan seterusnya. Maka kata Rasul, fi kulli yaum, maafkan dia setiap hari 70 kali. Pembantu ya. Nah, sekarang kita sebutkan memaafkan kesalahan pembantu saja 70 kali setiap harinya. Lalu kenapa kita tidak mau memaafkan kesalahan dari orang yang paling cinta dan paling sayang kepada kita? Yaitu kedua orang tua kita, yang tidak bisa dibalas jasanya, kebaikannya, pengorbanannya, perjuangannya, yang luar biasa. Kenapa kita tidak bisa memaafkan? Pembantu saja disuruh maafkan mereka 70 kali setiap hari. Kenapa kita tidak bisa memaafkan kesalahan orang tua kita? Yang mereka adalah orang yang paling banyak jasanya. Dibandingkan pembantu sama orang tua kita, ya nggak bisa. Pasti orang tua kita di atas mereka. Pembantu banyak jasanya kepada kita. Mungkin kerja sama kita sudah 20 tahun, 30 tahun kerja sama kita. Banyak membantu kita di rumah atau pegawai kita di luar di kantor barangkali. Tetapi orang tua kan lebih dibandingkan mereka itu semua. Apalagi ibu, ibumu, ibumu, ibumu. Tapi kenapa tidak mau memaafkan kesalahan dari orang tua? Orang yang paling mencintai kita, paling sayang kepada kita, paling rindu kepada kita. Subhanallah. Kita akan merasakan itu ketika mereka sudah tiada. Ketika mereka sudah tidak ada lagi di dunia ini, dan mereka sudah meninggal dunia, mereka berada di alam yang lain. Mereka sudah berada di alam kubur. Baru kita bisa merasakan bagaimana kehilangan orang tua yang sangat memukul hati kita. Sangat kehilangan sekali. Ketika mereka masih hidup, kita masih berleha-leha, bermain-main, dan tidak terlalu memperhatikan. Tapi begitu mereka meninggal dunia, baru berasa sekali. Kehilangan, seakan-akan kehilangan separuh hidup kita ini. Seakan-akan separuh hidup kita ini hilang. Kurang lagi semangat kita hidup di dunia. Rindu untuk bertemu dengan mereka. Wajahnya selalu kita bayangkan. Bagaimana kita mengingat kebaikan-kebaikannya. Luar biasa. Dari kita bayi, dari hamil, puluhan tahun kita merepotkan mereka. Subhanallah. Dan kita tentunya yang lebih banyak salahnya kepada mereka. Lebih banyak memberatkan mereka. Lebih banyak kita dibandingkan orang tua salah kepada kita. Tapi kenapa tidak dimaafkan? Seakan-akan kita ini orang yang bersih, orang yang suci. Orang tua itu adalah orang yang wajib untuk dibalas hukuman. Subhanallah. Rasul mengatakan 70 kali maafkan pembantu kita. Kenapa kita tidak maafkan kepada orang tua? Bukan 70 kali kalau orang tua levelnya. Tidak terbatas. Tidak terbatas untuk memaafkan kesalahan mereka. Pembantu 70 kali. Orang tua, maafkan lagi. Salah lagi, maafkan lagi. Tetap kita dakwahi, kita perbaiki, kita doakan.
ya. Kita berusaha menjadikan mereka lebih baik kondisinya. Ternyata berbuat kesalahan lagi, ya sudah maafkan lagi. Ini ujian namanya, jamaah sekalian. Ujian dari orang yang terdekat dengan kita memang berat. Dan itu tidak kita rasakan sekali lagi ketika mereka masih hidup. Kita anggap suatu hal yang remeh dan suatu hal yang sepele. Tapi nanti ketika mereka sudah meninggal dunia, baru berasa sekali kehilangan kita dengan orang yang sangat dekat, perhatian, peduli, suka bantu, dengan perjuangan dan pengorbanannya. Kapan saja, siap. Pagi, siang, sore, malam, siap untuk kita. Mana ada orang seperti ini? Coba cari. Ada nggak orang seperti ini? Hanya orang tua yang selalu seperti itu. Sekarang kita orang tua kan? Dan kita punya anak. Ya, sebagai bapak atau ibu. Kita punya anak saat ini. Kita pun juga begitu. Siap. Pagi, siang, sore, malam. Siap untuk menyenangkan dan membahagiakan anak-anak kita. Subhanallah. Maka maafkan kesalahan mereka. Dan mereka pun juga memaafkan kesalahan kita. Tapi ketika mereka sudah tidak ada, tentunya kita tidak bisa langsung untuk meminta maaf kepada mereka kan. Kalau mereka masih hidup, tentunya ini peluang yang sangat besar untuk minta maaf dan mereka pun mengatakan, Ibu maafkan semua kesalahanmu. Bapak maafkan, alangkah bahagianya, luar biasa itu. Tapi ketika sudah meninggal dunia, tidak bisa lagi kita minta maaf kepada mereka. Ya, tentunya langkahnya adalah kita bertobat kepada Allah dan lakukanlah cara-cara yang disebutkan dalam syariat, bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan ketika kita melakukan cara-cara seperti itu, akhirnya Allah pun mengampuni dosa kita, dan nanti pun di akhirat orang tua pun akan memaafkan kesalahan kita. Ya, karena kita tidak bisa bertemu langsung dengan mereka. Berikan bakti-bakti yang baik kepada mereka. Kita tidak bisa bicara untuk minta maaf, tapi mudah-mudahan dengan kita bertobat kepada Allah dari kedurhakaan kita yang begitu banyak puluhan tahun, dengan berbakti kita kepada mereka ketika mereka sudah meninggal dunia. Mungkin kita urus jenazahnya, ya, sampai mereka dikuburkan. Kita mendoakan mereka dengan doa-doa yang begitu banyak agar mereka diampuni dosa-dosanya, terhindar dari siksa kubur. Kita bersilaturahmi dan berbuat baik kepada keluarga dan teman-teman dari orang tua. Kita menunaikan janji-janji yang pernah diucapkan oleh orang tua kepada orang lain. Kita bersedekah atas nama orang tua, kita melunasi semua hutang-hutang orang tua, kita menjaga nama baik orang tua, ya, dan seterusnya. Banyak sekali cara-cara yang bisa kita lakukan, ya, berbakti sama orang tua yang sudah meninggal dunia. Ya, ya, jamaah sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya pada kesempatan kali ini. Masalah besar, ya, orang yang sangat penting dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang durhaka ya kepada orang tua. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang banyak berbakti kepada mereka. Dan kalau sampai hari ini kita ternyata termasuk orang yang banyak salahnya, banyak durhakanya, maka segeralah minta maaf mumpung mereka masih hidup. Dan kalau mereka sudah meninggal dunia, perbanyaklah amal-amal kebaikan yang nantinya diharapkan Allah mengampuni dosa kita, dan nanti pun di akhirat orang tua kita pun akan memaafkan kesalahan kita, ya, sehingga kita bisa selamat di dunia, selamat di alam kubur, selamat juga pada fase-fase akhirat berikutnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Barangkali kita buka sesi tanya jawab ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, Masya Allah. Syukur jazakallahu khairan ya Ustazuna Nazmi Hafizahullah Ta'ala yang telah merincikan kajian kita di malam hari ini di dosa ke-49, yakni tidak durhaka kepada orang tua. Insya Allah untuk sesi kedua ini kami akan membuka sesi tanya jawab bagi jamaah yang ingin bertanya. Boleh mengacungkan tangannya melalui tombol raise hand di aplikasi Zoom Meeting ini ataupun juga pertanyaan melalui chat box di Zoom Meeting ini. Kami persilakan jawab yang ingin bertanya. Baik, cek dulu di chat box yang pertama. eh, Baik, kami persilakan untuk Abi Yahya yang ingin bertanya.
Abi Yahya kami persilahkan. Baik, kami persilakan terlebih dahulu Umu Amr dari Amerika dan Kanada sambil menunggu pertanyaan dari Abi Yahya. Silakan Umu Amr. Ya, jazakumullahu khairan Kang Zai. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz atas materinya hari ini. Seperti biasanya materi berharga telah Ustadz sampaikan kepada kami, juga buku yang Ustadz tulis. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan perlindungan dimanapun Ustadz, keluarga Ustadz, juga orang tua Ustadz dimanapun berada. Oh, iya. Ustadz, kami mohon nasihatnya bila ada suatu kasus, ada seorang anak angkat yang dari kecil dia diasuh oleh orang tua angkatnya ini, tetapi orang tua asuh ini juga tidak mengetahui siapa orang tua dari anak yang diangkatnya. Jadi tidak tahu nasabnya. Bagaimana eh, kondisi anak ini? Apakah ketika anak ini mendoakan orang tua yang telah mengasuhnya ini sama kedudukannya sebagai anak kandung yang bisa mendoakan seperti yang tadi Ustadz jelaskan. Dan bila ada amalan lain yang bisa saya kerjakan, apa yang bisa Ustadz nasihatkan? Jazakumullahu khairan wa fikum barakallah. Iya, barakallahu fikum. Jamaah sekalian, sekarang hukum status anak angkat ya. Anak angkat berarti bukan anak kandung, dan tentunya bapak dan ibu angkatnya banyak berjasa kepada mereka. Ya mungkin dari kecil, dari bayi ya, eh, di, dirawat, ya dididik, ya, sampai mereka besar, sampai mereka menikah dan seterusnya. Kalau memang orang tua kandungnya tidak diketemukan, barangkali ya tidak ditemukan, ya sudah, gimana lagi. Tapi tetap dia harus berbakti kepada orang tua kandung, meskipun tidak bertemu sampai mati. Bagaimana caranya? Dia mendoakan orang tua kandungnya. Ya, Allah maghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ighfirli wali walidayya. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sering-sering mendoakan orang tuanya, meskipun dia tidak pernah bertemu sama sekali, sampai mati. Karena biar bagaimanapun dia ini ada di dunia dengan sebab orang tuanya. Ya kan? Dia ada di dunia ini dengan sebab orang tuanya. Allah jadikan orang tuanya sebagai sebab dia ada di muka bumi ini. Hasil dari orang tua. Maka tetap didoakan, atau mungkin juga di samping mendoakan, dia bisa bersedekah atas nama orang tuanya. Ya, bersedekah atas nama orang tuanya, karena anak itu bisa memberikan manfaat kepada orang tua kandung yang sudah meninggal dunia meskipun tidak pernah bertemu. Ketika dia bersedekah dan diniatkan atas nama orang tuanya, maka sampai pahalanya. Karena hadisnya ada dan kita pernah bahas di sini ya. Ya, sedekah dari anak asalkan dia ikhlas dan hartanya dari harta yang halal, ya, maka sampai ibadahnya itu pahalanya kepada orang tuanya. Nah, kemudian amal yang lain barangkali dia bisa menghajikan atau mengumrohkan orang tuanya. Barangkali sempat dia tahu orang tuanya dan belum pernah berhaji, belum pernah berumroh. Nah, maka anak ini bisa juga melakukan bakti kepada orang anak kandungnya, maaf, kepada orang tua kandungnya. Dia bisa berbakti kepada orang tua kandungnya, yaitu dengan menghajikan mereka atau mengumrohkan mereka. Nah, intinya mungkin seperti itu karena tidak pernah bertemu sama sekali. Nah, adapun dengan orang tua angkat, ya, tetap wajib untuk berbakti kepada mereka dan berbuat baik kepada mereka karena sudah memberikan kontribusi kebaikan yang luar biasa juga kepada anak tersebut. Ya, nanti ketika anak angkat ini melakukan kebaikan-kebaikan, maka orang tua angkat pun akan mendapatkan pahala yang mengalir kepada mereka. Ketika anak ini masih hidup, dia beribadah. Dengan sebab orang tua angkat dia bisa tahu bagaimana cara beribadah, bagaimana berilmu tentang agama ini, bagaimana begini dan begini. Maka ketika anak ini mengamalkan kebaikan-kebaikan, maka orang tua angkat itu akan mendapatkan pahala yang mengalir kepada mereka dalam hidup, dan ketika orang tua angkat sudah meninggal, orang tua angkat ya meninggal, tetap pahala itu akan mengalir kepada mereka.
ya pahala itu. Kenapa? Karena dengan sebab mereka lah anak ini bisa menjadi baik. Ya, kontribusi dia, kebaikan dia, ya mendidik dan merawat anak tersebut, ya menyebabkan dia si anak tersebut menjadi anak yang beribadah, taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, melakukan kebaikan-kebaikan, maka dari sisi inilah si anak tersebut memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang tua angkatnya. Ya, jadi jangan khawatir ya. Orang tua angkat tetap mendapatkan pahala yang besar dalam hidupnya dan ketika matinya. Karena mereka lah yang memberikan kontribusi kebaikan sehingga menjadikan anak itu menjadi baik. Tetapi sebagai anak angkat tidak boleh juga melupakan orang tua kandungnya. Meskipun sampai mati tidak pernah bertemu. Karena biar bagaimanapun, sebagai seorang anak wajib berbakti kepada orang tua. Meskipun tidak pernah bertemu. Tidak pernah bertemu sama orang tuanya, tidak tahu ada kondisi di mana. Tetap mereka berbakti sama orang tua karena biar bagaimanapun mereka ada di dunia ini dengan sebab ya orang tua mereka. Maka doakan, kemudian hajikan, barangkali kalau diketahui mereka belum berhaji atau belum berumroh, kemudian bersedekah juga bisa atas nama orang tua, insya Allah pahalanya didapatkan oleh mereka yang sudah berada di alam kubur. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apabila ada di anggota keluarga kami mengangkat anak, mengadopsi, karena anak itu memang dibuang oleh keluarganya. Eh, Dia diasuh oleh neneknya, karena ibunya saat itu memang masih sekolah, masih kuliah, jadi tidak mau punya anak, dan laki-lakinya entah kemana Ustadz. Jadi anak ini diangkat oleh kerabat keluarga saya. Dan dia umurnya sekarang belum balik, Ustadz. Apa yang harus kami lakukan? Apakah kalau sepertinya dia sudah tahu bahwa dia memang anak adopsi, apakah kami selaku orang tua adopsi harus mencari keluarganya yang sudah pasti keluarganya itu bukan Muslim, Ustadz? Bahkan mungkin bukan saja non-Muslim, tapi bisa jadi dia tidak beragama. Jadi mohon nasihatnya apa yang bisa kami lakukan terhadap anak yang kami rawat ini. Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustaz. Ya, wa iyyakum. Iya. Yang pertama adalah yang mengangkat anak itu ya sebagai anak angkat adopsi tentunya berkewajiban ya untuk merawatnya, mendidiknya, membimbingnya, mengarahkannya dan menjaganya ya. Jangan sampai dia tidak mengenal tentang Allah penciptanya. Berani untuk adopsi, berani untuk angkat anak, ya anak-anak angkat ini, maka siap untuk mendidiknya. Jangan disia-siakan mereka itu. Ini amanah. Ya, meskipun bukan anak kandung, tapi wajib bagi orang tua angkat ya yang mengadopsi seorang bayi ya, mungkin anak juga sampai sekarang belum balik, wajib memberikan perhatian kepadanya tentang imannya, ilmunya, agamanya, dan seterusnya. Nah, ketika dia sudah cukup besar ya, sekarang sudah hampir balik barangkali, maka pada waktunya nanti dia pun sudah tahu juga kan katanya tadi bahwa sepertinya dia bukan anak anak kandung. Pada waktunya nanti dia akan dipertemukan dengan orang tua kandung. Ya, sementara ini barangkali belum karena dia masih kecil. Kita perkuat dulu akidahnya, kita perkuat dulu imannya, ya, sampai betul-betul dia bisa mengenal Islam dengan mudah, bisa mengamalkan Islam dengan benar. Tetapi pada akhirnya dia tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa dipertemukan dengan orang tua kandung. Andai kata kita tahu di mana posisi rumah orang tuanya, nomor HP-nya dan lain-lain, kita tahu. Mungkin yang masih hidup hanya ibunya saja atau mungkin yang hidup hanya bapaknya saja, tetap wajib dipertemukan. Dan anak ini pun wajib untuk berusaha bertemu dengan orang tua kandungnya. Meskipun orang tua kandungnya kafir atau tidak beragama sekalipun. Tetap anak ini wajib untuk berbakti. Tentunya anak tidak boleh mengikuti andai kata orang tua mengajak dia kepada kesyirikan. Tidak boleh anak ini mengikuti orang tua kandungnya untuk tidak beragama. Dia bisa menolak.
ya, tidak boleh mengikuti ajakan-ajakan orang tua kandung untuk melakukan kemaksiatan, ya, melakukan kekufuran dan lain-lain, nggak boleh. Tetapi dia tetap wajib untuk melakukan kebaikan. Coba lihat di surah Luqman, ya, surah Luqman ayat ke-15. Surah Luqman, surah ke-31, ayat yang ke-15. Allah sebutkan di situ. Jangan ikuti orang tua yang mengajak kepada kesyirikan. Tetapi kata kata Allah, tetap wajib bagimu untuk berbakti kepada mereka. Ya, tetap berbakti dan berbuat kebaikan kepada mereka, tapi jangan ikuti kekufurannya, jangan ikuti kesyirikannya. Berbakti tetap, berbuat baik, menyambung tali silaturahim, memberikan bantuan-bantuan, ya, menyenangkan hatinya, cium tangannya, ya, nanti kalau sudah punya ilmu barangkali bisa menyampaikan dakwah kepada mereka, ya, seperti itu ya. Jadi kewajiban dari orang tua angkat itulah yang bebannya harus benar-benar ya mengangkat anak dan diurus benar-benar supaya anak itu betul-betul menjadi seorang muslim yang bertakwa. Ajak dia dekat kepada agama ini. Nanti orang tua angkat mendapatkan pahala yang luar biasa. Dan bahkan nanti anak ini bisa juga mudah-mudahan menjadi sebab jalan hidayah bagi orang tua kandungnya. Bisa jadi. Ketika dia bertemu orang tua kandung, ternyata dengan sebab anak ini, Allah berikan hidayah kepada orang tua kandungnya. Si anak ini bisa menasehati, bisa mendakwahi, dia juga bisa mendoakan orang tua kandungnya, sering bertemu, sering bertemu. Lama-lama orang tua kandungnya yang awalnya kafir masuk Islam. Masya Allah ya. Jadi seperti itu. Maka perkuat iman anak angkat ini supaya nanti bermanfaat untuk dirinya sendiri, bermanfaat untuk orang tua angkatnya, bermanfaat juga untuk orang tua kandungnya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, Masya Allah. Jazakumullahu khairan Ustadz. Boleh satu lagi Ustadz? Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon nasihatnya. Di Amerika, untuk pengasuhan anak bagi orang tua yang bercerai cukup ketat karena melalui pengadilan, Ustadz. Dan telah diputuskan bahwa anak itu berakhir pekan bergantian antara istri dan suami. Artinya sepekan weekend ini dengan ibunya, weekend pekan depannya dengan ayahnya. Dan di sini kasusnya adalah saya sebagai ibu, Ustadz, agak sulit eh, bercanda dengan anak-anak. Maksudnya tidak terlalu memahami kebutuhan anak. Jadi terkesan juga kadang-kadang ibunya ini cerewet, Ustadz. Dan anak ini masih tinggal sama ibunya. Kalau berakhir pekan dengan ayahnya, ayahnya ini bukan Islam, Ustadz. Dia orang kafir. Yang saya selalu khawatirkan ketika dia berakhir pekan dengan ayahnya, sepertinya anak-anak lebih bahagia, Ustadz, karena ayahnya mengajak jalan-jalan, memberikan ini dan itu. Dan juga pastinya saya khawatir takut dia dimasukin dengan paham-paham orang kafir. Tetapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang bisa Ustadz nasihatkan? Saya selalu berdoa, mendoakan anak saya supaya Allah memegang hatinya mereka. Adakah amalan lain yang bisa saya kerjakan? Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. Ya, wa iyyakum. Ya, jamaah sekalian yang berbahagia, yang jelas ya, ini suatu hal yang berbahaya ya bagi anak tersebut karena memang ibu seorang muslim dan dia lebih dominan kepada anak karena memang tinggal bersama dengan dirinya. Tetapi ternyata di akhir pekan ada kesempatan-kesempatan dia bertemu dengan ayahnya dan bersama ayahnya di luar. Yang dikhawatirkan pengaruhnya juga besar kepada anak tersebut yang mana kita tahu tadi ternyata ayahnya seorang kafir. Ya, yang namanya manusia ya mudah sekali terpengaruh oleh orang lain. Jangankan anak-anak yang masih kecil, yang sudah besar, sudah dewasa, bahkan sudah berumah tangga, itu pun mudah terwarnai oleh orang lain. Kita nggak bicara anak-anak ya, yang sudah 30 tahun, 40 tahun, atau mungkin 50 tahun. Bisa saja terwarnai oleh ajakan-ajakan, ya, sesuatu iming-iming atau suatu kebaikan yang akhirnya dia mengikuti orang-orang yang tidak benar. Apalagi anak-anak yang masih kecil.
sangat mudah terwarnai. Dan bapaknya kafir. Bapaknya tidak ada rambu-rambu syariat. Serba boleh. Ya, tentunya sebagai anak dia merasa senang sekali bersama bapaknya. Karena selalu diberikan apapun kebebasan dan keinginan anak tersebut. Silakan. Bahkan bisa jadi lama-lama dia semakin senang sama bapaknya dibandingkan ibunya. Dikhawatirkan seperti itu. Dan merasa dia terkungkung beban yang berat bersama ibunya. Karena banyak sekali aturan-aturan yang tidak boleh. Ya, ini haram, ini nggak boleh, ini haram, ini suruh sholat, segala macam. Begitu dengan bapak, meskipun cuma 2 hari, Sabtu Ahad, meskipun cuma 2 minggu sekali, tapi berasa sekali. Ya, dikhawatirkan seperti itulah. Pewarnaan-pewarnaan dari bapak ini memang, apalagi mungkin ya, bukan sekedar kafir, ya, dikhawatirkan juga. Dia bukan sekedar kafir, tapi memang dia punya visi dan misi ingin memurtadkan anak itu. Ini lebih bahaya lagi. Ternyata dia seorang penginjil. Ternyata dia seorang aktivis gereja. Ya, ternyata dia eh, yang punya tujuan-tujuan terselubung yang jahat. Dikhawatirkan ya seperti itu. Maka wallahu alam bisawab, sebagai ibu tadi tentunya harus kerja keras ya, ekstra dalam mendidik anak tersebut, dikuatkan imannya, dekatkan dia ke agama. Ya, sering dinasihati, sering disampaikan ya dengan baik, ya sering diingatkanlah anak tersebut dan dekatkan dia ke agama. Ada majelis-majelis Al-Quran, barangkali dia bertemu dengan teman-temannya yang membahagiakan di situ. Mungkin dengan peran ibu saja barangkali ya kurang cukup. Tapi karena dia anak, dia butuh lingkungan. Dia butuh lingkungan yang baik, yang lebih bisa lebih cepat mewarnai dia untuk menjadi lebih baik. Barangkali itu. Kadang-kadang ada anak itu dengan ibunya cukup. Kuat dia pondasinya, akidahnya, imannya, ilmunya, amalnya. Dia tidak terpengaruh dengan si bapak tadi yang kafir. Karena dengan izin Allah, ibunya barangkali melakukan berbagai macam cara sehingga anak itu kuat imannya dan tidak mudah terpengaruh. Tapi terkadang ada anak yang barangkali ibunya pun tidak terlalu perhatian kepada anak itu meskipun ibunya muslim. Kurang perhatian kepada anaknya, kurang di apa? Dikuatkan imannya, kurang didekatkan ke agamanya. Ya, barangkali mungkin anak ini perlu diperkuat keislamannya dengan lingkungan yang baik, dengan teman-temannya. Ya, di mana dengan teman-teman pergaulan ini dia merasa asyik, merasa senang di situ. Mungkin ada taman bacaan Quran ya. Dia baca Quran sama-sama, berteman dengan mereka-mereka yang baik, yang beribadah juga ya dan lain-lain, ikut taklim sama-sama ya. Jadi lingkungan ini sangat besar pengaruh teman. Kata Nabi apa? Ar-rajul 'ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung dengan agama teman dekatnya. Maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Seseorang itu tergantung dengan agama teman dekatnya. Maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Mungkin ibunya tidak berhasil untuk mewarnainya lebih banyak, tapi bisa jadi temannya yang baik akan bisa lebih banyak mewarnai anak tersebut. Nah, sehingga mudah-mudahan lebih kuat ya. Ya, sering diajak untuk ngaji, diberikan buku-buku, diberikan artikel ya, diberikan lingkungan yang baik, sekolah yang baik, diberikan apa nasihat, diingatkan terus, didakwahi, macam-macam lah cara, didoakan juga pasti ya. Si ibu itu ya sering-sering berdoa kepada Allah agar Allah kuatkan. Karena hakikatnya usaha-usaha manusia itu semua tidak akan berhasil. Usaha si ibu, usaha teman-temannya, usaha lingkungan, itu semua tidak akan berhasil. Kalau Allah tidak memberikan bantuan. Kalau Allah tidak berikan pertolongan, semuanya tidak akan berhasil. Sebaik apapun usaha manusia, jika Allah tidak mengizinkan, Allah tidak berikan perlindungan dan penjagaan, tidak akan berhasil. Maka peran si ibu tadi sebetulnya sangat kuat, bukan hanya dari nasihat, ya, tapi dari juga memberikan teman-teman yang baik, lingkungan yang baik, dan satu lagi yang terbesar sebetulnya dari posisi ibu. Apa itu? Doa. Seorang ibu, orang tua, ketika dia berdoa untuk anaknya itu mustajab. Cepat Allah kabulkan doa-doa dari seorang ibu, seorang ayah. Doanya orang tua, da'watul walid ala waladi.
Kata Nabi SAW, ya ada 3 golongan manusia kalau mereka berdoa maka Allah segera kabulkan doanya. Pertama, doanya orang tua untuk anak, apalagi doanya ibu. Maka untuk membentengi iman si anak ini supaya tidak terpengaruh dengan gaya hidup bapak yang barangkali kafir, banyak maksiat segala macam, ya dengan usaha-usaha manusiawi oke lah semua dilakukan, tapi yang terbesar adalah doa. Karena Allah hakikatnya yang bisa menjaga anak itu. Maka dekatkan diri kepada Allah, perbanyak doa. Ya, manfaatkan waktu-waktu yang diijabah oleh Allah. Manfaatkan untuk bangun di waktu malam salat tahajud. Sang ibu ini menangis, mengemis, merengek, ya, meneteskan air mata, meminta-minta kepada Allah, merendahkan dirinya kepada Allah, menghinakan dirinya kepada Allah. Minta agar Allah jaga dirinya dan dijaga juga anaknya. Dan kalau perlu, doakan mantan suaminya agar mantan suaminya mendapatkan hidayah. Bisa kan? Mana tahu, ternyata besok lusa ternyata mantan suaminya ini yang mereka sudah berpisah, barangkali bercerai, kemudian ternyata mendapatkan hidayah. Akhirnya mereka bertemu kembali. Mereka bisa rujuk kan, nikah ulang. Nah, si anak ini betapa bahagianya sekarang. Bapak dan ibunya sama-sama muslim. Nah, ini jadi peran ibu ini banyak sekali cara-caranya, tapi yang paling terbesar menurut saya adalah doanya. Doa seorang ibu untuk anak itu mustajab. Banyak kisah-kisah yang sudah kita lihat di zaman dahulu sampai hari ini. Ternyata dengan sebab ibu itu yang bersungguh-sungguh menunjukkan ekspresi kebutuhannya kepada Allah, dia tunjukkan ekspresinya, dia bergetar badannya, bergetar hatinya. Ketika dia berdoa dengan penuh tangisan dan penuh tetesan air mata, tunjukkan ekspresi rasa butuh kepada Allah. Dalam waktu-waktu yang mustajab, di waktu malam maupun waktu-waktu yang lain, angkat kedua tangan itu. Terbuka pintu langit, Allah akan kabulkan doanya. Anak itu akan terbentengi, semakin kuat imannya, bahkan mantan suami pun bisa jadi dengan sebab doa si ibu tadi, mantan istri, ternyata Allah berikan hidayah juga kepadanya. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan insya Allah sudah terjawab. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, Alhamdulillah. Masya Allah, jazakumullahu khairan Ustadz. Baik, Insya Allah penjelasan-penjelasannya sangat detail sekali atas pertanyaan jawaban untuk jemaah di Amerika dan juga Kanada melalui Saung Ukhuwah Bumiku Majeng Ngaji. Untuk selanjutnya pertanyaan melalui chatbox di sini ada dari Ukti Devi di Tangerang. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana jika ada orang tua yang sangat memanjakan anaknya sehingga kesannya orang tua selalu melayani anaknya, bukan sebaliknya? Mohon nasihatnya Ustaz. Demikian. Syukron. Iya. Barakallahu fiik. Orang tua yang terkesan memanjakan anaknya. Memanjakan anak itu tidak masalah sebetulnya. Yang bermasalah itu adalah ketika berlebihan. Ya. Yang namanya orang tua kan sayang, dimanja, dimanja ya. Anak itu jadi kolokan. Jadi ada kedekatan batin. Biasa itu. Dimanja, diberikan berbagai macam barangkali kebaikan-kebaikan kepada mereka, fasilitas ini dan itu. Ini sebagai bentuk kedekatan batin orang tua kepada anak dan untuk semakin timbul cinta. Ya, orang tua ke anak, anak ke orang tua. Jadi manja itu, dimanjakan anak itu bukan hal yang selalu negatif. Memanjakan anak itu terkadang dibutuhkan oleh anak supaya dia semakin mudah untuk dinasihati. Semakin mudah untuk didakwahi, semakin mudah untuk diperbaiki. Ya, yang jadi masalah itu adalah kalau dimanjakan sampai berlebihan. Ya, berlebihan dalam memanjakan anak itu nggak boleh berlebihan ya, sehingga akhirnya anak itu menjadi apa? Tidak bisa mandiri. Semuanya serba orang tua, semua serba orang tua. Dia nggak bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Tidak bisa dia. Semuanya serba orang tua. Dia nggak tahu ini, nggak tahu itu, nggak tahu ini. Semuanya gimana orang tua, gimana orang tua. Nah, itu nggak boleh. Terlalu berlebihan. Orang tua juga harus mengajarkan kepada anak untuk bisa dia dewasa. Awal-awal mungkin tidak tahu, oke lah, dibimbing, diarahkan, dibimbing, diarahkan, ya. Tapi bukan selamanya.
anak itu harus lepas nantinya. Karena orang tua juga terbatas usianya di dunia. Bisa jadi dia mati duluan orang tua itu. Apalagi nanti anak ini sudah dewasa dan dia menikah. Dia seorang suami, pemimpin rumah tangga. Dia seorang istri yang mengurus suami dan anak-anaknya. Ya begitu. Jadi yang dalam kondisi-kondisi yang bisa dimaklumi, maka tidak masalah ya untuk dimanjakan anak tersebut, tetapi bukan dalam segala waktu, segala keadaan. Itu nggak boleh, karena anak juga dilatih untuk bisa mandiri, untuk bisa mengetahui banyak hal, ya. Dan ini untuk dia, untuk mereka, supaya mereka lebih baik. Ya, bagaimana karakternya, bagaimana perangainya, bagaimana kepribadiannya, bagaimana akhlaknya. Ya, karena orang tua itu tidak selalu bersama dengan anak. Ya, orang tua di mana, anak di mana. Tidak selalu bersama dengan anak. Kalau selalu bersama, barangkali anak bisa meminta masukan-masukan atau usulan. Tapi kan ternyata tidak. Anak itu sekolah di luar, anak itu juga punya teman-teman, anak itu juga nanti bekerja, anak itu juga punya istri, punya suami, dan seterusnya. Jadi, eh, dimanjakan anak itu dalam rangka untuk hal-hal yang positif, ya, karena untuk adanya kedekatan. Kedekatan batin itu sangat penting. Ya, dia dekat, kolokan atau manja dengan bapaknya, kedekatan dengan ibunya, ya sampai besar, bukan kecil loh. Manja itu bukan hanya di waktu kecil saja, sampai besar. Manja kepada orang tuanya. Artinya manja di sini adalah wujud ekspresi dia tuh eh, dekat dengan orang tua. Maksudnya itu. Manja dengan orang tua artinya dia menunjukkan ekspresi dia dekat. Dia peluk orang tuanya, dia cium orang tuanya, ya. Ambil cintanya anak dengan orang tua menunjukkan cintanya kepada mereka. Raih cintanya anak kepada orang tua dengan cara orang tua menunjukkan, ya, secara terang-terangan bagaimana mereka itu juga cinta dan sayang kepada anaknya. Ya, saya menulis buku ya yang berjudul 100 kiat bagi orang tua agar anak insya Allah menjadi soleh dan soleha. 100 kiat. Saya tulis buku itu 14 tahun yang lalu. Buku perdana saya, buku itu sebetulnya. Kalau yang kita pelajari ini buku keempat. Ya, buku perdana di tahun 2010, 100 kiat bagi orang tua agar anak insya Allah menjadi soleh dan soleha. Saya cantumkan di buku saya itu pada kiat yang kesekian, bagaimana caranya agar anak itu soleh dan soleha, yaitu raih cinta anak kepada orang tua dengan cara orang tua, ya, menunjukkan, menampakkan secara terang-terangan cinta mereka kepada anak. Tampakkan, wujudkan dengan ucapan, ya, atau dengan perbuatan, dengan perhatian, dengan tadi memanjakan. Itu kan dalam rangka menunjukkan bagaimana cinta dan sayangnya orang tua kepada anak. Kalau anak melihat dan merasakan orang tua itu semakin banyak sekali ya ekspresi cintanya mereka dan sayangnya mereka kepada si anak, maka anak pun insya Allah akan memberikan timbal balik. Timbal balik juga sayang sama orang tuanya. Karena dia melihat, wah bapak luar biasa sama saya. Wah ibu luar biasa kepada saya. Ya dimanjakan begini dan begitu. Tapi hal-hal yang positif ya. Bukan bablas. Bukan dimanjakan sampai berlebihan. Ya hal-hal yang positif yang memang dibutuhkan dalam rangka untuk adanya keterikatan dan semakin dekat di antara mereka. Ketika anak melihat begitu, akhirnya dia pun mudah taat. Nah, si ibu dan bapak suka memanjakannya, suka memberikan sesuatu, menunjukkan hal yang positif, hal-hal yang dibutuhkan dalam rangka ada kedekatan hati di antara mereka. Nah, ini merupakan salah satu cara agar anak itu lembut hatinya dan mudah untuk mengikuti. Bapak maunya apa, ibu maunya apa, siap kami untuk melakukannya insya Allah. Kenapa? Karena dia tidak mau untuk menjadikan orang tuanya bersedih. Dia tidak mau menjadikan orang tuanya itu merasa sedih atau dengan yang bahasa-bahasa lain lah. Dia inginkan orang tuanya bahagia. Ibu maunya apa, bapak maunya apa. Kamu seperti ini ya, oh iya. Kamu sholat ya, iya. Mudah diarahkan, mudah dinasihati, mudah didakwahi, mudah diperbaiki. Kenapa? Karena anak sudah sayang dan cinta sama orang tua, akhirnya dia mau melakukan apapun dan siap untuk berbakti. Nah itu, jadi cerita manja itu sebetulnya tidak semuanya
negatif ya. Tergantung kalau memang manjanya hal-hal yang positif dan ada batas-batas tertentu. Nah, selebihnya biarkan mereka mandiri dan diajarkan mereka untuk bisa melakukan hal-hal karena memang pada akhirnya nanti mereka otomatis akan berlepas dengan orang tuanya. Tidak mungkin bisa hidup selamanya. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Untuk selanjutnya pertanyaan masih melalui chatbox di Zoom meeting ini dari Abi Yahya. Pertanyaannya, Bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang teman, dia punya bapak yang bisa dibilang sangat kasar sekali. Setiap kali bapaknya marah, suka mengata-ngatai dengan sebutan-sebutan binatang. Kemudian juga suka menjelek-jelekan di depan umum, padahal si anak tidak bersalah dan sebagainya. Hingga sang bapak juga bisa dikatakan tidak bertanggung jawab kepada keluarganya, sering menganiaya atau suka menganiaya ibu dari teman yang bersangkutan, maksudnya istrinya begitu ya. Kemudian ibunya apa, digebuki di depan matanya si anak tersebut sampai dia benci. Bahkan hingga saat ini, hingga kini katanya tegur sapa dengan bapaknya tidak pernah sama sekali. Bagaimana pandangan pandangan Ustadz dengan peristiwa ini sampai sang anak membenci yang teramat sangat? Begitu Ustadz bertanya. Mohon nasihatnya Ustadz. Iya, barakallahu fiik. Tadi saya sampaikan ya bahwa orang tua juga pasti bisa melakukan kesalahan, ya mungkin sedikit, mungkin banyak. Kezoliman-kezoliman yang mereka lakukan kepada anaknya. Karena tidak semua orang tua itu soleh dan soleh. Tidak semua orang tua itu bertakwa. Tidak semua orang tua itu paham tentang agama Islam. Tidak semua orang tua itu memiliki rasa takut kepada Allah. Ya tentunya kita merasa nikmat sekali ya kalau kita mendapati orang tua kita tuh ternyata orang bertakwa, tinggi imannya, ilmunya, banyak amalnya. Wah, bahagia sekali. Ya tentunya kebaikan yang mereka berikan kepada kita sangat banyak. Kesalahannya sedikit. Tapi qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ternyata tidak semua ya di antara kita ini mendapati orang tua yang bertakwa. Dan memang rata-rata mungkin ya banyak juga yang meninggalkan ibadah, tidak paham juga tentang agamanya. Ya, seperti bagaimana ceritakan tadi, banyak sekali perbuatan kezoliman yang dia lakukan. Intinya adalah perbuatan orang tua tanggung jawab dia kepada Allah. Dia zolim kepada siapapun, berbuat dosa kepada siapapun, itu tanggung jawab dia kepada Allah. Adapun sebagai anak, ya, yang melihat kezoliman orang tua tadi, maka dia wajib untuk mendoakan supaya orang tua itu menjadi baik. Anak memang sakit hatinya, dia merasa terzolimi, dipermalukan di hadapan orang lain misalnya. Ya, tapi tetap anak itu tidak boleh balas dendam. Tidak boleh. Kata Allah apa? Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Bergaulah dengan orang tua itu dengan cara yang baik selama di dunia ini. Tetap bergaul dengan mereka dengan cara yang baik. Coba sekali lagi saya katakan, buka di surah Luqman ayat ke-15 ya. Surah ke-31 ayat yang ke-15. Di situ Allah sebutkan bahwa orang tua itu mengajak anaknya untuk melakukan kesyirikan. Itu kan dosa lebih besar dibandingkan apa yang diceritakan tadi. Dosa apa yang paling besar? Dosa syirik. Nah, di sini orang tua mengajak anaknya untuk melakukan kesyirikan. Kata Allah, "Fala tuti'huma." Jangan ikuti. Bukan lagi dosa-dosa yang disebutkan tadi, dosa lebih besar dan paling besar, dosa syirik. Kata Allah, "Fala tuti'huma." Jangan ikuti mereka ketika mereka mengajak kepada perbuatan syirik. Ya, tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya, tetapi ya tetap engkau wajib untuk berbuat baik kepada mereka. Pergaulah mereka keduanya dengan baik ya selama di dunia. Wasahibhuma fid dunya. Ya, bergaulah dengan mereka selama di dunia dengan baik, baik, baik selama di dunia. Masalah dosa mereka itu urusan mereka dengan Allah. Anak merasa tersakiti ya sudahlah. Gimana lagi? Kita perbaiki. Kadang-kadang orang tua yang banyak dosanya, kadang-kadang anak yang banyak dosa. Anak bisa durhaka sama orang tua juga bisa durhaka kepada anak. Sama saja.
Nah, kalau orang tua pas di posisi ternyata dialah yang durhaka, bukan anak, maka anaklah memperbaiki orang tuanya. Tetap bergaul dengan baik, nasihati, dakwahi, doakan. Tapi kalau anaknya yang durhaka, ya orang tua yang memperbaiki. Jadi begitu caranya. Anak durhaka, orang tua memperbaiki, menasihati, mendakwahi. Tapi kalau orang tua yang durhaka, orang tua yang zalim, nah anaklah yang memperbaiki. Bukan dibiarkan, nah biarin aja lah. Saya balas dendam, ya. Kalau bisa saya bunuh saja. Nah itu ya jelas merupakan perbuatan yang sama-sama dosanya. Orang tua berdurhaka kepada anak, anak pun durhaka pada orang tua. Ya sudah sama-sama setan, sama-sama menjadi setan. Ya. Nah, kalau kita bicara agama, perbuatan yang benar adalah si anak tadi meskipun sakit hatinya, termasuk dizolimi, ya, dan segala macam, tetap dia anak. Tidak ada mantan anak, tidak ada mantan orang tua, tidak ada. Mantan suami ada, mantan istri ada, mantan anak tidak ada, mantan orang tua tidak ada. Tetap dia orang tua meskipun dia melakukan perbuatan apapun kepada si anak. Dia si anak wajib ya bergaul dengan mereka, berkomunikasi dengan mereka, berinteraksi dengan mereka, pergaulilah mereka di dunia dengan cara yang baik. Tetap menjalin tali silaturahim, ya, tetap bantu mereka, tetap berkata dengan lemah lembut, tidak boleh kasar, tidak boleh dengan intonasi yang tinggi dan seterusnya, ya. Seperti itu caranya supaya anak itu tidak berdosa. Tapi kalau anak itu juga lawan orang tuanya dengan kedurhakaan, berarti tidak ada bedanya dia dengan orang tuanya. Sama-sama melakukan dosa besar. Ya, naudzubillah. Demikian ya. Jadi bersabarlah. Bersabar ini ujian. Kadang-kadang orang tua diuji oleh anaknya, kadang-kadang anak diuji oleh orang tuanya. Jadi bisa gantian ini. Ya. Kadang-kadang orang tua diuji dengan anaknya, kadang-kadang anak diuji dengan orang tuanya. Ya sudah, gimana lagi? Memang seperti itulah dunia tempatnya ujian. Jadi cukup kita dengan bersabar dan terus berusaha memperbaiki diri kita dan sekaligus memperbaiki orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mohon izin Ustadz, satu pertanyaan lagi boleh Ustadz? Ya, silakan. Baik, pertanyaan masih dari jemaah di Zoom meeting ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz Zuna. Assalamualaikum, jazakumullah khairan atas ilmunya pada malam hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan Allah memberikan kami taufik agar bisa mengamalkan ilmu yang sudah sampai kepada kami malam ini melalui Ustazuna Najmi. Amin ya rabbal alamin, dan semoga Allah selalu menjaga dan merahmati Ustadz dan juga keluarga, panitia serta kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Afwan, Pak Ustadz ingin bertanya, apakah mendoakan kedua mertua kita bisa menggunakan doa untuk kedua orang tua atau doa umum saja? Maksudnya mendoakan mertua itu Al-Maghfirli wali walidayah dan seterusnya, ataukah doa umum saja? Mohon nasihatnya dari Pak Ustadz. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Afikum barakallah. Iya, eh, mendoakan mertua tentunya berbeda dengan orang tua ya. Bahasanya dalam teks redaksi doanya tentunya berbeda. Ya, artinya mertua bukan orang tua kita. Jadi kalau kita katakan Robbighfirli wali walidayya, ya Allah ampuni dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Jelas kedua orang tua kandung. Ya meskipun mertua itu kita sudah anggap sebagai orang tua kita, karena dekatnya kita dengan mertua kita, lalu kita anggap dia sebagai orang tua kita. Tapi tetap saja dalam doa itu kan kalau kita sebut, ya Allah ampuni dosa-dosa orang tuaku. Orang tuaku berarti konteksnya adalah orang tua kandung. Ya, meskipun dalam sehari-hari kita ini merasa bahwa mertua juga sebagai orang tua kita. Ya, jadi kalau kita mau ingin mendoakan mertua adalah ya kita sebutkan ya Allah ampunilah. Ya, misalnya kita doakan ampunan, ampunilah dosa-dosa dari mertuaku. Disebutkan mertuaku. Ya, Allah pun tahu siapa mertua kita. Ampunilah dosa-dosa dari kedua mertuaku.
Ya, kalau orang tua kan, ya Allah ampunilah dosa-dosa dari kedua orang tuaku. Disebutkan orang tua, disebutkan mertua, disebutkan. Jadi kita lihat dalam doa itu kan berbeda karena orang tua dan mertua itu orangnya berbeda. Meskipun saya katakan tadi, mertua ini dalam kehidupan sehari-hari sudah kita anggap sebagai orang tua kita sendiri. Tapi dalam doa kan konteksnya berbeda. Karena kita menginginkan pada saat ini bukan untuk orang tua, tapi kita sedang mendoakan untuk mertua. Maka disebutkanlah mertua. Ya, seperti itu ya. Dan sebagai tambahan, ikhwan dan akhwat sekalian, barangkali ya membutuhkan, saya punya artikel di Telegram saya, ya, aplikasi Telegram ya, ataupun di Instagram, di IG. Silakan barangkali ada yang membutuhkan beberapa contoh cara berbakti kepada orang tua ketika mereka masih hidup dan ketika mereka sudah meninggal dunia. Bagaimana contoh-contoh berbakti, cara berbakti. Ya, ketika orang tua masih hidup ada 30 cara. Ya, 30 cara untuk berbakti kepada orang tua dan juga ada cara untuk berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Silakan lihat di Telegram saya, ya. Dan juga ada kiat-kiat untuk mendakwahi orang tua. Bagaimana caranya? Ya, orang tua ini ya perlu kita bantu, kita tolong mereka. Ya, barangkali mereka tidak paham tentang Islam dan lain-lain. Bagaimana kiat untuk mendakwahi orang tua? Ya, barangkali bisa dilihat artikelnya di Telegram saya tanggal 15 Agustus tahun 2023. Bagi yang punya aplikasi Telegram atau Instagram, bisa dilihat tanggal 15 Agustus, 16 Agustus, dan 17 Agustus. Ya, jadi ada 3 hari disebutkan di sini, 15, 16, dan 17 Agustus tahun 2023. Di Telegram atau di Instagram, artikelnya berkaitan dengan 20 kiat mendakwahi orang tua, kemudian juga 30 kiat berbakti kepada orang tua yang masih hidup, dan kiat-kiat berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Ya, barangkali di antara kita ada yang belum tahu ya, coba dengan cara apa lagi sih saya berbuat kebaikan sama orang tua yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Ternyata di sini disebutkan banyak sekali yang kita dapatkan dalam Al-Quran maupun hadis ya. Ketika masih hidup bahkan disebutkan 30. Dan ketika sudah meninggal dunia, bagaimana cara berbakti juga disebutkan di sini kurang lebih ada 13 cara. Dan begitu juga kiat untuk mendakwahi orang tua supaya dia berubah, supaya menjadi lebih baik. Ternyata anak sudah benar, orang tuanya ternyata nggak benar. Bagaimana langkah-langkah untuk bisa mendakwahi orang tua supaya dia berubah? Nah, lakukan ada 20 cara. Itu di tanggal 15 Agustus. Ya, ya, ini barangkali sebagai tambahan. Sampai di sini barangkali pertemuan kita ya. Semoga Baik. bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga Allah jadikan kita sebagai anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua pada saat mereka Amin. hidup maupun ketika mereka sudah meninggal dunia. Dan mudah-mudahan Amin. dengan sebab usaha kita sebagai anak ya, kita mendoakan mereka dan bersedekah atas nama mereka dan kita lakukan berbagai macam ibadah. Mudah-mudahan akhirnya Allah pun menyelamatkan orang tua kita. Dan Allah ampuni dosa-dosa mereka yang mereka mungkin sudah berada di alam kubur. Allah angkat derajatnya. Dan Allah hindarkan mereka dari siksa kubur. Ya, semoga kita sebagai jalan datangnya hidayah bagi orang tua dan semoga kita sebagai jalan datangnya keselamatan dan kebahagiaan bagi orang tua di dunia sampai ke akhirat nanti. Wallahu taala Amin. a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.